Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini adalah cinta sejati yang ada untukmu. Kira-kira apa yang terkoneksi, siapa yang terkoneksi dan apa pesan semesta nanti untuk cinta sejatimu, dan koneksi juga dari inisial dan zodiak ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada di atas ini ya. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Gemini. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Gemini, cinta sejati untukmu Gemini. Dirinya yang terkoneksi dengan dirimu, cinta sejatimu Gemini. Dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya di samping, maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, di sini ada Page of Swords. Wah, dia merasa bahwa saya ini berjuang sendiri Gemini, kenapa kamu tidak berjuang bersamaku? Saya capek, saya lelah. Ya, dia merasa bahwa cinta ini kok memakan banyak energi menurutnya ya, ataupun mungkin ini bisa juga terbalik kamu yang merasa bahwa cinta ini kok bikin banyak mengeluarkan energi, saya nggak nyaman, saya pusing, saya stres ya, karena di sini ada perbedaan agama saya lihatnya ya. Ada juga beda usia atau beda negara, beda budaya, beda macam-macam ya, terutama juga restu orang tua dan keuangan, faktor ekonomi. Sehingga mau tidak mau akhirnya dia merasa bahwa hubungan ini tidak sehat. Saya pun merasa bahwa dia berpikir bahwa kamu tidak mempedulikan dia, atau tidak apa ya kalau dibilang, seolah-olah itu membiarkan dia berjalan sendiri ya, dan tidak menopangnya. Dia mencintaimu tetapi tidak ada balasan cinta dari dirimu Gemini, sehingga dia merasa bahwa hubungan ini begitu lelah dan saya harus mengambil keputusan untuk bisa membuatmu bahagia dengan cara berpisah. Kenapa seperti begitu? Karena dia merasa bahwa kehadiran dia tidak diinginkan oleh kamu. Kamu merasa tidak bahagia bersamanya, atau malah dia membawa kesedihan buatmu ya, mungkin ada overprotective, ataupun mungkin cemburu gak jelas, ataupun bahkan mungkin ya dia tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan ya, terutama nikah cepat-cepat gitu ya. Karena ada yang saya lihat di sini sudah mau nikah tapi dia belum bisa. Kenapa? Karena faktor yang tadi, keuangan. Jadi seperti gitu, dia merasa bahwa hidupku tak bisa seperti begini lagi karena kamu serasa tidak menginginkanku, dan akhirnya dia pergi. Ya, dia membawa sejuta harapan untukmu tetapi tidak terbalaskan. Dimana saya lihat di sini mungkin kamu sudah mempunyai yang lain sehingga dia harus menjaga jarak kepadamu ya, walaupun mungkin kondisinya kamu ragamu tidak bersamanya, tetapi hati dan jiwamu untuknya ya, kamu selalu ada di hatinya, dia mengenangmu. Saya lihat di sini dia mungkin ada di ya walaupun mungkin satu kota denganmu tapi jarang kelihatan, ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini mungkin di luar negeri, LDR gitu ya, artinya beda pulau, beda negara ya. Dia ingin keluar dari hidupmu ataupun menjauhimu. Kenapa? Karena ya serasa berat
kalau tanpa arti gini, bersamamu itu berat sekali, tanpamu juga berat, tetapi akan jauh lebih menyakitkan kalau melihatmu dengan yang lain, itu mencabik-cabik hatinya, ya. Sehingga akhirnya dia berusaha untuk kerja dan kerja, supaya apa? Dengan cara kerja itu dia bisa melupakanmu, ya. Dia fokus konsentrasi, ada yang dia pikirkan. Kalau dia melamun-melamun seperti begini, tidak ada kegiatan, ya pasti dia teringat kamu lagi. Apalagi kalau ke tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi. Dia merasa kamu tuh dingin, sekarang mungkin jadi malah seakan-akan kayak musuhan, ya. Dia merasa bahwa kok kamu ini sekarang sudah berubah, tidak seperti dulu, ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah dengan yang lain, ya. Dia kadang-kadang melihat dari sosial mediamu, masih memantau kamu. Walaupun mungkin kondisinya dia sakit, ya, tetapi ada saja ingin kepo, ya, tentang dirimu, tentang aktivitasmu saat ini. Ya, dia inginkan kamu bahagia walaupun tidak bersamanya. Di sini juga mungkin ada pengkhianatan, ya, atau mungkin kamu mendapatkan orang yang terbaik dari dia, ya dia rela, ya, terutama dalam hal finansial. Ataupun mungkin kondisinya ya tadi tidak ada restu sehingga dia merelakanmu untuk bisa kamu lebih bahagia dengan yang lainnya sesuai dengan mungkin keinginan orang tua ataupun keinginanmu, karena dia merasa bahwa dirinya ini sangat, ya mungkin kecil, sangat tidak berarti menurutnya, ya, sehingga ya dia tersakiti, ya. Dia merasa bahwa saya bisa apa gitu, saya punya apa untukmu, saya mau dibanggakan apa, saya serasa ya hidupku begini-begini aja, toh keinginanmu banyak, ataupun mungkin kondisinya orang tuamu maunya yang seperti begini begitu, sedangkan saya tidak mampu. Ini pemikiran dia, ya. Jadi ada yang kalau seandainya ada yang bilang Kak Ica tidak seperti gitu kok, saya nggak berpikiran seperti begitu terhadapnya. Iya, tapi itu pikiranmu, ini pikirannya terhadapmu. Jadi jangan kalian lihat dari sudut pandang dirimu, tapi lihat sesuai tema kita. Dia mencintaimu, tetapi karena ada sesuatu yang dia tidak nyaman, akhirnya dia berani untuk melepaskanmu agar kamu bahagia. Ya, maaf agak berisik, ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih ingin kamu bahagia, tetapi saat bersamanya kamu tidak bahagia sehingga dia melepaskan. Terutama dalam hal finansial, kamu ingin ini itu, dia nggak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Kenapa? Karena dia masih berproses, masih harus mencari, ataupun mungkin kalau dibilang dia sibuk, ya, kamu udah rewel, ya, atau malah berpikir negatif terhadapnya, tuduh menuduh, ya. Ini saya lihat di sini ada kecemburuan, ataupun mungkin kondisinya ya satu narsistik, ya, ingin selalu dimengerti, selalu ingin dipahami, ingin dimanja, sedangkan dia juga harus melihat bahwa ya semua itu perlu uang juga. Contohnya dia mau ini nggak ada uang, kamu ngambek marah ataupun mungkin diam, ya. Sedangkan kondisinya dia sudah berusaha tapi belum rezeki, mau bagaimana lagi. Dia sebenarnya sayang sama kamu, ya, dia ingin support dari kamu, tapi terkadang kendala-kendala eksternal, ya, mungkin fasilitas kendaraan, keuangan, ataupun yang lainnya yang tidak bisa mendukung, sehingga akhirnya dia sadar diri untuk melepaskanmu, untuk pergi karena dia tidak mempunyai sesuatu. Di sini ada Eight of Cups, ya, dimana dia lagi mengumpulkan pundi-pundi keuangan, harta, ya. Kalaupun itu nanti jodoh kamu adalah dia, atau dia adalah jodohmu, ya itu semua dia persembahkan untukmu. Sekarang kan dia lagi merintis, ibaratkan dia baru berfondasi, masih mengumpulkan material untuk membangun suatu rumah untuk kalian tinggal, kalian tempati nanti. Tetapi ini perlu kesabaran, karena ya dengan kerja keras dan waktu. Cuman ada beberapa yang merasa bahwa saya sudah gak bisa sabar, sehingga akhirnya dia merasa tidak nyaman. Ini termasuk juga saya lihat di sini ada perkataan dan tindakan kamu yang mungkin menyakiti hatinya, ya, sehingga dia pergi. Walaupun mungkin kondisinya dia sudah memaafkanmu sampai saat ini, tetapi kata-kata itu masih ada juga di benak dia, di hati dia. Kenapa? Karena ya itu, dia menyimpan sakit hati. Ini orang yang saya lihat, orang yang terkoneksi dengan kamu ini orangnya sensitif, ya, sangat super sensitif, ya, yang mana ya rapuh. Saya lihat juga dia
mungkin dibesarkan dari keluarga broken home, sehingga dia kurang kasih sayang ya, dan dia menginginkan kasih sayang itu dari pasangannya, tetapi itu dia tidak dapatkan, sehingga akhirnya dia merasa kecewa lagi, seolah-olah hidupnya ini tidak diinginkan oleh siapapun ya. Dia kayak macam miskin kasih sayang, dia inginkan kasih sayang yang lebih, terutama dari pasangannya, tetapi malah tidak dia dapatkan. Kekecewaan itu selalu datang untuknya. Dan ya, dia berusaha saja yang terbaik. Kalau memang jodoh pasti kembali kepadanya ya, menurutnya seperti gitu. Tapi kalau tidak, berarti ya dia hanya bisa memberikan doa untukmu supaya kamu tetap berbahagia. Saya di sini ada yang mungkin sudah mempunyai pasangan ya, entah dia entah kamu ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Tetapi ya itu ya, hatinya bersama kamu ya, raganya bersama yang lain. Karena kita bicara sesuai tema kita ya, yang mana cinta sejati itu ada untukmu, di mana mungkin dia sudah berkeluarga atau sudah mempunyai pasangan, tetapi tetap aja masih merindukan akan kehadiran kalian, Gemini ya. Dan akhirnya saya lihat di sini Page of Wands ya, dia tidak bisa mengimbangi apa yang kamu inginkan. Saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin keras hati, keras juga dalam berkata, bertindak ya. Dan orangnya ini kan sensitif ya, ada luka batin juga dalam dirinya, sehingga dia perlu mengobati luka batin, yang mana ya dengan cara melepaskanmu, dengan cara mengikhlaskanmu ya, itu setidaknya memberikan sedikit pengobatan untuk dirinya dan dirimu juga, karena dia tidak mau kamu terluka atas dirinya atau dalam koneksi ini ya, yang mana akhirnya dia merasa bahwa oke, saya harus berdiri sendiri, saya harus bisa membuat hidupku nyaman, saya hanya bisa mendoakanmu, maaf kalau saya tidak bisa membahagiakanmu, saya akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mandiri ya, dan semoga kamu pun bisa mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang bisa membahagiakanmu. Dan kalaupun kamu tidak berbahagia, saya sangat akan juga ikut bersedih ya. Jadi kamu tetap bahagia. Kenapa? Karena dia masih melihatmu dari kejauhan. Kalaupun kamu tidak bahagia, dia akan sedih sekali. Kenapa? Karena dia mau kamu bahagia loh. Cuman kan situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Makanya tadi saya bilang, dia lebih memilih kamu bahagia dengan yang lain, karena dia merasa bahwa kamu tidak menginginkannya dan kamu tidak berbahagia saat bersamanya ya. Dia akan marah sekali kalau ada yang menyakitimu ya. Hanya bisa doa yang dia panjatkan kepada kamu, semoga hidupmu jauh lebih bahagia bersama yang lain. Dan ya semoga kalau ada kesalahan ya, kamu dari dirinya ya, baik disengaja maupun tidak disengaja, dia ingin minta maaf kepadamu, semoga kamu bisa memaafkan kesalahannya di masa lalu. Dan ya semoga ada silaturahmi, karena saya lihat di sini ada yang saling memblokir, yang tadi saya bilang ya, marah-marahan ataupun ya komunikasinya terputus ya, ataupun ya ribut gitu, marah, walaupun mungkin kondisinya biasa aja gitu ya, serasa biasa aja, tapi hati gak bisa menipu. Dia bisa merasakan energimu bahwa kamu itu kecewa berat sama dia, ataupun mungkin dia juga kecewa berat sama kamu, tetapi serasa dibiasakan aja, dia kayak macam biasa gitu, padahal sebenarnya ada ganjalan. Tetapi ya itu, dia berusaha untuk bisa mengontrol emosi dia, untuk ya menjalani kehidupan yang lebih baik, dan hanya bisa berserah kepada semesta, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Dan ya doa untukmu selalu ada dari dirinya, semoga kamu berbahagia dan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan selama ini, yang mana dia tidak bisa berikan itu untukmu ya. Oke, jadi itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi denganmu, walaupun mungkin kondisinya dia tidak bersamamu saat ini, tapi cintanya ada untukmu. Semoga resonate. Dan saya sudah ambil 3 kartu di sini ya, pesan semesta untuk kalian menyikapi orang-orang yang memang betul-betul sayang dan cinta sama kamu. Saya ambil 3 kartu, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu menyikapi energi kamu bersamanya. Di sini ada 6 of Wands, di sini ada 9 of Cups, dan ada 6 of Cups.
Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, berilah yang terbaik untuk dirimu, untuk memancing orang baik datang masuk dalam hidupmu. Ya, saya lihat juga di sini kamu itu kadang-kadang cuek, ya, kadang-kadang memprioritaskan diri sendiri untuk pencapaian diri sendiri. Oke, itu benar. Tetapi ingat, ada orang yang menantikanmu. Ya, jangan saking cueknya akhirnya kamu mengabaikan dia. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia merasa tidak diinginkan, akhirnya dia pergi. Ya, karena dia merasa tidak diperhatikan, tidak diinginkan. Kenapa? Karena kamu sibuk sendiri. Nah, ini mungkin ke depan kamu harus bisa lebih up ya. Ini entah bersamanya atau orang lain ya, kamu harus bisa membenahi hidupmu. Karena apa yang kamu maksud baik belum tentu orang juga merasakan hal yang baik sama seperti kamu gitu. Ya, jadi selalu berpikir positif, harus lebih peka terhadap perasaan orang lain, ya, selalu memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri supaya energi kebahagiaan itu bisa tertular kepada pasangan, ya. Dan jangan otoriter, ya. Dalam satu hubungan harus ada komunikasi yang baik, ya, karena saya lihat di sini komunikasi antar kamu dengan pasangan, entah dengan dia orang yang cinta sejatimu ini atau orang baru ataupun bahkan mungkin sekeliling, itu komunikasi kurang ya. Jadi terkadang diskom. Nah, ini komunikasi harus diperbanyak supaya jangan ada salah sangka, buruk sangka ataupun diskomunikasi tentang kamu dan hubunganmu, ya. Raihlah impianmu, ya. Selama itu baik dan tidak merugikan orang lain, jalankanlah, ya. Dan banyak berdoa, banyak bersedekah supaya memancing energi positif masuk dalam hidupmu, terutama untuk memancing cinta sejati, memancing orang-orang yang sayang padamu masuk dalam hidupmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate untuk kalian. Dan saya sudah menarik energi juga untuk kamu, di mana kamu terkoneksi dengan inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu, di mana kamu terkoneksi dengan huruf P, ada huruf I, B, N, Y, T, R, C, A, L, D, F, G, V, Z, H, N, R, ada huruf Q, dan ada K. Ya, jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan, ada yang double ya, R double ya, pokoknya yang double energinya up ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Dimana koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan P, I, B, N, Y, T, R, C, A, L, D, F, G, V, Z, H, N, R, Q, dan K ya. Dan untuk koneksi zodiak ya, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak, dimana kamu terkoneksi dengan ada Taurus, Sagittarius, Gemini, ada Aries, Virgo, ada Capricorn, ada Leo, dan Libra. Oke, jadi untuk koneksi inisial sudah. Untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Taurus, Sagittarius, Gemini, Aries, Virgo, Capricorn, Leo, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.